Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang ke ibadah online BCCM Suria FIG. Kami sangat senang karena saudara-saudari dapat bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuji Engkau Yesus. Kuduskanlah kami dengan darah-Mu, biarlah kami semua layak berdiri di hadapan hadirat-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudariku, marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Dia, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari kita memuji dan menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena kita tahu Dia ada Allah yang setia dan menemani kita selamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amen, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, amen, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amen, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan satu alasan, yaitu memuji menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita terus menaikkan memuji nama Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.
tuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, mari kita naikkan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, Yesus, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, Yesus, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus cinta, haleluya. Oh we praise You Lord, oh we praise You Lord, oh we praise the name of the Lord Jesus. Oh hallelujah, we praise You, we praise You. Thank You Lord, oh God. Terima kasih Tuhan, telah hadir, sungguh indah pagi hari ini.
Tuhan, Engkau melihat setiap di antara kami yang datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami datang dengan satu alasan, satu tujuan, yaitu memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah Yesus yang kami sembah. Haleluya. Oh, we worship you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I'll lift my hands and I'll bring my soul, all of my days, all of my my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hang them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. All of my
we come to God. Hallelujah. I lift my hands to lift my hands to you, God, and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my roads, I offer my life here and beyond. To the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is you. Mari kita menyembah Dia, mari kita menaikkan nama-Nya, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. There's no one like you, Lord. We wanna worship you, Lord. We wanna worship you, Lord. Hallelujah. We worship kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Oh, kami perlu tangan-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, mengubah hidup kami supaya kami lebih menurut-Mu, lebih taat padamu Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya. Oh, turunkan Roh-Mu di tempat ini Tuhan, penuhi setiap hati kami. Oh, penuhi setiap jiwa kami Bapa. Oh, biar pemikiran kami terus fokus padamu. Oh, hidup kami lebih terarah padamu Tuhan. Oh, jamah kami Bapa, Roh-Mu turunlah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Let your spirit fill this place. Sweet spirit fill this place. Oh Jesus, Jesus. Let your spirit fill this place. Sweet spirit fill my heart. Let your presence fill this place as we worship. Mari kita mengangkat pujian. Haleluya. Sweet spirit fill my
Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, sweet spirit, fill my heart. Your presence fill this place as we worship you. Thank you Lord. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa karena hadirat-Mu memenuhi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengarahkan fokus kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kami mengarahkan hati dan pemikiran kami selalu di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Roh-Mu yang akan memimpin dan menolong kami senantiasa. Di dalam apapun yang kami perbuat dalam kehidupan kami, biarlah semuanya mengagungkan, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan terus mengurapi kami. Engkau akan terus memenuhi hati kami, agar kami akan tetap haus akan firman-Mu dimanapun kami berada Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga membukakan telinga, membukakan mata dan hati kami untuk firman-Mu bekerja. Bekerjalah dan penuhilah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang juru selamat kami. Mari semua katakan, Amen. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you for your presence Lord. Haleluya. Terima kasih tim pujian dan penyembahan yang telah memimpin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh hadirat Tuhan itu sangat menyegarkan. Saudara-saudari, sudah tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan dan persepuluhan kita. Kita memberi kepada Tuhan untuk pekerjaannya di dalam gereja ini. Kita boleh memberi secara online transfer kepada nomor yang tertera di atas screen. Jangan lupa menghantar slip pembayaran kepada nomor yang tertera untuk tujuan rekod. Marilah kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Dan sambil kita memberi kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih karena sudah memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Adakah kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tanpa membuang masa, marilah kita mempersilakan Pastor Lexing untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Persilakan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Shalom brothers and sisters in Christ. Senang sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada pagi ini. Once again, it's a wonderful time that we can be together in this online service. Dan di mana saja Anda berada, saya doakan semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. And wherever that you may be this morning, pray that all of you are in a good condition. Terima kasih karena Anda begitu setia sekali beribadah bersama-sama walaupun kita mengadakannya secara online. Thank you for faithfully joining this online service. Tapi saya pikir itu merupakan satu waktu yang indah beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. And I believe that it is a wonderful time that we can gather together with our family and join this service. Pada pagi ini marilah kita meneruskan renungan kita dalam buku Kisah Para Rasul. So this morning let us continue with our reflection on the book of Acts. Dan sebelum kita mendengar renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. And before that, let us pray. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, kami berterima kasih untuk hadirat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Father in heaven, we want to thank you for your faithfulness and your spirit with us. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah secara online pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Lord, we surrender each and every one of us who are joining in this online service. Di mana saja kami berada, Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Lord, wherever that we may be, Lord, be with us and you reveal yourself to us. Dan pada waktu kami meneruskan series renungan daripada buku Kisah Para Rasul ini, Bapa. And as we continue with our reflection in the book of Acts, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami dan berbicara kepada kami, Tuhan. let your word continue to strengthen us and continue to speak to us. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Praise be your name, and in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Saudara-saudari, pada minggu yang lalu kita sudah melihat di mana Stefanus ditangkap dan dilempari batu sehingga mati. Brothers and sisters, last week we learned that Stephen was captured and killed by stones that was thrown at him. Ini karena Stefanus dituduh karena mengajarkan tentang bahwa Yesus akan meruntuhkan rumah ibadat. It is because Stephen was accused of telling that Jesus will destroy their house of worship. Dan kita tahu bahwa ini merupakan tuduhan palsu. And we know that it is a false accusation. Dan kemudian pada pagi ini kita akan melihat apa yang berlaku kepada rasul dan pengikut Yesus setelah apa yang berlaku kepada Stefanus.
So this morning we will continue to see what happened to the apostle and the followers of Jesus after what had happened to Stephen. Pada pagi ini mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-8, ayat pertama sehingga ayat yang ke-8. So today let us look to our Bible in the books of Acts chapter 8 verse 1 until verse 8. Versi yang kita punya kita boleh baca bersama-sama. In whatever version that you have, let us read together. Kisah Para Rasul 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Acts chapter 8 verse 1 until verse 8. Saya akan membacanya dahulu, kemudian Shane akan membaca dalam bahasa Inggris. So Pastor Lexing and I will alternately reading it. Mari kita baca bersama-sama. Let us read together. Ayat pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. And Saul agreed completely with killing him. Now on that day a great persecution began against the church in Jerusalem, and all except the apostle were forced to scatter throughout the regions of Judea and Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Some devout men buried Stephen and make loud lamentation over him. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. But Saul was trying to destroy the church. Entering one house after another, he dragged off both men and women and put them in prison. Ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Verse 4, now those who had been forced to scatter went around proclaiming the good news of the word. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Philip went down to the main city of Samaria and began proclaiming the Christ to them. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. The crowds were paying attention with one mind to what Philip said, as they heard and saw the miraculous signs he was performing. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. For unclean spirit, crying with loud shrieks, were coming out of many who were possessed, and many paralyzed and lame people were healed. Ayat ke-8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Verse 8, so there was a great joy in that city. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, pada pagi ini saya ingin memberikan topik renungan kita adalah masa penganiayaan adalah masa penginjilan. So today our topic will be time of persecution is a time for evangelism. Dalam ayat pertama jelas memberitahukan kepada kita bahwa bermulalah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. In verse 1 it was clearly pointed out the start of a great torment towards people in Jerusalem. Dan oleh kerana penganiayaan ini maka tersebarlah orang-orang percaya ke seluruh tempat. And as a result of this they will all become separated, scattered to every region. Tapi kecuali rasul-rasul masih bersama-sama. Except for the apostle who are still together. Dan kita akan melihat beberapa perkara dalam mulai 8 ayat pada pagi ini. So we will look to a few things. Dan kita tahu bahwa penyebaran orang-orang percaya ini berlaku sememangnya oleh kerana ketakutan. We know that the disperse of the believers happen because of fear. Ini kerana dalam ayat 3 kita jelas melihat bahwa Saulus berusaha membinasakan orang-orang percaya. So in verse 3 we can see Saul's effort of trying to destroy the believers. Apa yang dia lakukan? Dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. So what he done was entering into their houses and drag them out of their houses. Supaya mereka boleh dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. So that those who are captured, who are dragged, can be put into prison. Nah, ini merupakan satu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. So this is an unpleasant experience for them. Tapi mereka tersebar dan mungkin pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. But because they want to save themselves, they were scattered. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan Saulus. So before we go any further, let us get to know who Saul is. Dalam bab 7
ayat yang ke-58 kita melihat bahwa Saulus merupakan saksi kepada tragedi yang meragut nyawa Stefanus. So in chapter 7, verse 58, we came to know that Saul is one of the witnesses to the tragedy that causes Stephen's life. Dan dalam ayat yang sama kita juga tahu bahwa Saulus juga mengetahui bahwa Saulus juga merupakan seorang yang masih muda. And from the same verse, we also know that Saul is a young man. Dan di sini kita mulai melihat apa yang Saulus lakukan. So here on, we start to see what Saul will be doing Dan apa yang akan berlaku kemudian. and what will happen after. Semestinya pada hari ini kita tahu bahwa Saulus ini merupakan Paulus. As we all know today, Saul is actually Paul, Yaitu yang bertobat dan menjadi penginjil yang luar biasa. whom have repented and become a great evangelist. Sebelum kita mengenal Paulus, kita harus mengenal Saulus. But before we get to know who Paul is, we need to know who Saul is first. Karena Saulus merupakan orang yang pribadi yang masih belum bertobat. Because Saul is a person who hasn't repented yet. Karena jika kita sudah mengenali Saulus yang belum bertobat, maka kita akan lebih menghargai ataupun lebih memahami setiap perkara yang dilakukan oleh Paulus pada saat dia sudah bertobat. So as we get to know Saul who have yet to repent, in this way we can really see the things that he's doing in his life. Dan kita akan menghargai pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. And in that way we can really appreciate the extraordinary work of God in his life. Dan juga segala surat-surat yang dituliskan kepada jemaat selepas dia bertobat dan merupakan hal yang luar biasa. And all the letters written by Paul to the congregation after he had repented is one of the extraordinary things. Sedikit latar belakang tentang Saulus. So a bit of a background of Saul. Saulus dilahirkan di Tarsus, yaitu daerah Silisia. So Saul was born in Tarsus of Cilicia. Di sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. It is a center of a Greek culture and also science. Dan ia berasal dari sebuah keluarga Yahudi. He came from a Jewish family. Dan dikatakan juga dia merupakan juga lahir dalam keluarga yang kaya. And he was born in a rich family. Dan sejak kecil ia belajar bahasa Yunani. So from a young age he learned Greek, bahasa pergaulan yang berada di Tarsus. the language of association in Tarsus. Dan sekitar umur 15 tahun ia datang ke Yerusalem dan menjadi pengikut seorang yang giat daripada golongan kaum Farisi. So about the age of 15 he came to Jerusalem and become a follower of one of the Pharisees. Dan kita tahu bahwa Gamaliel merupakan guru kepada Saulus. So we know that Gamaliel was a teacher to Saul. Dan kita juga melihat di mana Gamaliel merupakan seorang guru Farisi yang sangat dihormati. And Gamaliel was also a highly respected teacher of the Pharisees. Ini dapat kita lihat dalam bab yang kelima yang kita lihat beberapa minggu yang lalu. This can be seen from chapter 5. Dan melalui latar belakang ini kita melihat bahwa Saulus bukanlah orang yang biasa. And through this background, we can see that Saul was no ordinary man. Pada waktu muda seperti ini, dia sudah diberikan kuasa untuk menghapuskan orang Kristen. And in his youth, he had been given authority in the effort to exterminate Christian. Dan Saulus merupakan orang yang dipercayai untuk tugas penganiayaan ini. So Saul was the one who is trusted with this task. Maka apa yang dilakukan oleh Saulus ini, maka tersebarlah orang yang percaya itu kepada Yudea dan Samaria. So because of what Saul did, believers scattered to Judea and Samaria. Mereka tersebar untuk menyelamatkan diri daripada penghinaan yang berlaku kepada orang Kristen. They are scattered as a way to save themselves from the persecution that befell the Christian. Walaupun ini merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. While this was an unpleasant experience for them, oleh kerana iman, kepercayaan mereka terpaksa berhadapan dengan situasi yang menakutkan. It is because of their faith they had to face a frightening situation. Meskipun ini merupakan pengalaman yang menakutkan bagi mereka, even if it is a frightening experience for them, jika kita lihat daripada sisi yang lain, if we look to
from another perspective, apa yang berlaku kepada orang percaya ini menjadikan perintah Yesus bahwa mereka akan menjadi saksi terjadi. we can see that what happened to these believers made Jesus' command happen. Dan mereka harus, jika Yesus memberikan perintah bahwa mereka akan menjadi saksi Kristus di Yudea dan Samaria. The command was that they would be a witnesses of Christ in Judea and Samaria. Dan apa yang berlaku merupakan satu peluang yang baik untuk mereka melakukan perintah Yesus. And what had happened was a good opportunity for them to do Jesus' command Dan membawa Injil kemana saja mereka pergi. and to take the gospel to wherever they go. Oleh sebab itu kita melihat hal yang pertama yang boleh kita pelajari adalah masa penganiayaan adalah masa penginjilan. So the first thing that we can see is that a time of persecution is a time for evangelism. Kadang-kadang pada waktu kita berada di dalam zona selesa, kita tidak teringat ataupun disedarkan untuk menyatakan Injil. Because sometimes when we are in our comfort zone, we do not remember or conscious to proclaim the gospel. Tapi pada ketika suatu perkara berlaku, masalah datang, kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita menyatakan Injil. But then when something happens, then we see the importance of proclaiming the gospel Dan juga menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. and to proclaim the love of Christ to others. Dalam ayat 1 hingga ke-4 ini kita melihat bagaimana orang-orang percaya pergi membawa iman kepercayaan mereka bersama. So in verse 1 until 4, we see how believers go about bringing the faith of their faith together and bringing their faith together. Walaupun secara fisikal mereka berasa takut, Even though physically they feel afraid, tetapi itu tidak menghentikan iman kepercayaan mereka. but that does not stop their faith. Mereka pergi bersama kepercayaan mereka. They bring along their faith Dan together mereka juga berkongsi kepada orang lain di mana saja mereka berada. and also share it together with others wherever they are. Masa penganiayaan bagi mereka merupakan masa di mana mereka menyatakan Injil kepada semua orang. So the time of persecution for them is the time to preach the gospel to Saudara-saudari everyone. dalam Kristus, So brothers and sisters in pada Christ, awalnya kita melihat bagaimana orang percaya ini pada mulanya berkumpul bersama-sama, so we see that these believers initially gathered together. menyembah bersama-sama, They worship together. melakukan pelayanan bersama-sama. They also serve together. Pada waktu penganiayaan mereka tersebar. But in times of persecution, they spread everywhere. Mereka tersebar ke merata tempat. They're scattered to different places. Ini menunjukkan bahwa orang percaya perlu keluar menyatakan Injil kepada semua orang. So this shows that believers need to go out and proclaim the gospel to the people. Dalam bahasa Inggris kita mengenali ini sebagai they gathered to scattered. So in English, they say that they are gathered to scatter. Mereka berkumpul untuk dimuridkan dan belajar tentang pelayanan. They are gathered together to be disciples and learn the ministry. Kemudian mereka tersebar kemana-mana untuk menyatakan Injil. Then they are scattered everywhere to proclaim the gospel. Dan ini merupakan satu pelayanan yang luar biasa. And this is actually one of it. It is an extraordinary thing. Mereka tidak selama-lamanya berada dalam zona selesa mereka, menyembah bersama-sama, bersekutuan bersama-sama. They do not forever stay in their comfort zone, serving together. Tetapi oleh karena penganiayaan ini, mereka membawa Injil bersama dengan mereka kemana mereka pergi. But because the persecution happened, they happen to bring along the gospel with them wherever they go. Kemudian kita melihat apa yang berlaku pada saat Injil dinyatakan di tempat lain. So now we will see what will happen when the gospel are proclaimed in another place. Kemudian kita melihat bagaimana Filipus yang dipilih dalam 7 orang untuk melayani orang miskin. So Philip, who is chosen among the 7 to minister to the poor, Di mana kita melihat perkara ini berlaku di dalam bab 6 sebelum ini. so we can see it from chapter 6 previously. Dan dia terus menyatakan Injil di salah satu kota di Samaria. So Philip continued to proclaim the gospel in the city of Samaria. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Filipus bukan saja menyatakan Injil, tapi dia juga melakukan mukjizat dan kesembuhan. So from the word of God, it is said that Philip not only preached the gospel, but he also
perform miracles. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Filipus, semua orang di kota itu sebulat hati menerima Injil. And because what Philip had done in the city, the people in the city unanimously accepted the gospel. Kita melihat bahwa bagaimana Filipus tidak berhenti menyatakan Injil walaupun berlakunya penganiayaan. So we see that Philip did not stop proclaiming the gospel even though they are facing persecution. Walaupun pada mulanya kita melihat bahwa dia hanya dipilih untuk melakukan pelayanan meja. Especially we can see that Philip is actually at first was only chosen to do table service. Pelayanan di mana hanya membahagi-bahagikan bantuan kepada janda, pada orang yang memerlukan. It is a service where they are responsible to give donation to the widows. Tetapi pada saat Roh Kudus menyertai dia, pasti dia mampu menyatakan Injil di kota Samaria. But when the Holy Spirit joined him, he was certainly able to proclaim the gospel in the city of Samaria. Dan apa yang berlaku selepas semua orang menerima Injil dan disembuhkan? So what happens after everyone accept the gospel and is healed? Dan serta semua orang juga dilepaskan daripada roh jahat. And when they are also cast out of evil spirit. Ayat 8 memberitahukan kepada kita bahwa sangat besar sukacita di dalam kota itu. In verse 8 tells us that there was a great joy in the city. Sukacita bukanlah sahaja dirasai oleh individu lagi. Joy is not only felt by the individual anymore. Sebelum ini kita melihat bagaimana mukjizat berlaku dan memberikan sukacita terhadap setiap pribadi, setiap individu. So before this we see how a person rejoices because of a miracle. Seperti contoh pada saat orang lumpuh itu disembuhkan, orang lumpuh ini merasa sukacita. For instance, like the paralyzed person who is being healed. Tapi kali ini bukan sahaja individu ataupun pribadi yang bersukacita. But this time it is not only the individual. Tetapi dikatakan bahwa sangat besar sukacita di dalam kota itu. But it is said that there was a great joy in the city. Seluruh kota itu bersukacita. The whole city rejoiced. Karena mereka menerima Injil secara beramai-ramai dan dengan sebulat hati. Because they accepted the gospel in mass and they are happy. Bukankah ini satu yang luar biasa? Isn't this something extraordinary? Injil membawa sukacita yang besar kepada semua orang. So the gospel brings great joy to all people. Karena mereka menerima kabar baik. Because they receive good news. Merasakan terang daripada Kristus dalam kehidupan mereka. They feel the light of Christ in their life. Karena sebelum ini mereka hanya tinggal dalam kegelapan karena roh jahat yang membelenggu mereka. Because before this they only live in darkness because of the evil spirits that had consumed them, shackled them. Nah, meskipun kita melihat bahwa mereka mungkin tidak boleh lagi bersekutu seperti dahulu. And we can see that they might not able to have a fellowship together as before. Kita ayat di mana kita melihat beberapa di dalam bab-bab yang sebelumnya. As we can see from the previous chapters. Dan tetapi mereka tidak mengalah, mereka tidak berhenti di situ saja karena penganiayaan. But they did not just give up, they did not just let it all go just because of persecution. Justru mereka terus menyatakan Injil di mana saja berada sehingga seluruh kota bersukacita. But in fact, they continue to proclaim the gospel, which resulted to the whole city to be in a great joy. Seperti yang kita lihat pada minggu lalu dalam pembelian Stefanus, Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan buatan manusia. So as we heard last week, in Stephen's defense, God does not dwell in a man-made building. Dia ada bersama-sama dengan orang percaya. But he is there with the believers. Dia menyertai Filipus untuk menyatakan Injil di salah satu kota di Samaria. He is there with Philip when he proclaimed the gospel in the city of Samaria. Meskipun orang-orang majelis agama pada ketika itu mempertahankan bangunan yang mereka rasakan adanya hadirat Tuhan di dalam. Even the people from the court who are defending a building because they believe that there is a spirit of God there. Tapi apa yang Filipus lakukan merupakan bukti di mana hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja di mana sahaja. But what Philip had done is actually a sign that God is
everywhere. Roh Kudus memampukan mereka untuk menyatakan Injil dan menjadi garam dan terang di mana saja mereka berada. The Holy Spirit enable them and give them a power to proclaim the gospel. Pemberitaan Injil tentang Yesus mulai dinyatakan di pelbagai tempat oleh karena penganiayaan yang berlaku. The gospel of Jesus has begun to be proclaimed in many places because of the persecution that has taken place. Bagi Saulus, penganiayaan merupakan cara untuk menghentikan Injil. For Saul, persecution was a way to stop the gospel. Tetapi rancangan Allah itu lebih luar biasa. But God's work is something that is extraordinary. Itu merupakan peluang untuk menyatakan Injil di mana saja mereka berada. As it was an opportunity for them to proclaim the gospel anywhere. Nah, Roh Kudus memimpin mereka untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Because the Holy Spirit led them to declare the truth of God's word. Saudara-saudari dalam Kristus, pada hari ini kita bersyukur karena kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. So brothers and sisters in Christ, we are thankful that today we understand that the Holy Spirit works in us. Kita dapat datang kepada Tuhan dalam apapun keadaan dalam kehidupan kita. We can come before God in whatever circumstances, in whatever condition that we are. Bahkan dalam renungan pada pagi ini kita melihat pentingnya juga bersekutu bersama-sama. Through our reflection also this morning, we also learned the importance of fellowship together. Karena mulai persekutuan kita dikuatkan, kita boleh mendorong satu sama lain. Because through fellowship we can encourage one another, we can strengthen one another. Meskipun pada hari ini kita mengadakan persekutuan secara online. Even though today we doing our service through online. Tapi fokus setiap pelayanan, setiap persekutuan itu merupakan adalah untuk menguatkan satu sama lain. But the focus for each ministry, is to strengthen one another. Tapi dalam masa yang sama kita juga melihat pentingnya juga kita berkongsi tentang kabar baik kepada orang lain. But at the same time we can also learn the importance of sharing the good news with anyone. Pada saat Roh Kudus memampukan kita. When the Holy Spirit enables us. Mungkin pada hari ini kita tidak hidup dalam penganiayaan. So today we may not live in persecution. Tapi saya percaya tidak ada seorang pun yang terlepas daripada masa sukar dan masalah. But I believe that not everyone escapes difficult times and problems. Dan saya percaya bahwa setiap kita mempunyai masa sukar pribadi kita masing-masing. And I believe that each of us has a difficult time personally. Pada saat kita menghadapi masalah, when we are facing problems, dan itu tidak menyenangkan hati kita. That do not please our hearts. Tapi pada pagi ini marilah kita belajar seperti Filipus. But today let us learn like Philip, yang tidak meninggalkan Injil, who did not abandon the gospel, maka terus menyatakan Injil, but continue to proclaim the gospel, sehingga membawa sukacita yang besar kepada satu kota. So as to bring great joy to one of the city. Karena Injil membebaskan. Because gospel liberates. Injil membawa sukacita. The gospel brings joy. Injil memberikan damai. It gives peace. Dan Injil juga memberikan kekuatan pada waktu sukar dalam kehidupan kita. And gospels also give strength to the difficult times in all of our lives. Mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita tetap kuat dan teguh dalam iman kita. So through our reflection this morning, let us remain strong and steadfast in our faith. Teruslah merenungkan akan kasih Tuhan dan anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. And to continue to meditate on the love of God and the grace He has given us. Mari kita berdoa. Let us pray. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Great is your love for us, God. Pada pagi ini Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk kuat dalam iman. Father, thank you for this morning because you have teaches us to be firm in our faith. Renungan pada pagi ini meskipun menghadapi penganiayaan. And our reflection this morning, even though when we are facing persecution, itu tidak menghentikan agar kami tetap berharap kepada Engkau. That did not stop us to continue to put our hopes in you. Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan. Lord, strengthen us and make us firm. Pada pagi ini kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing dalam tangan-Mu. Lord,
this morning we surrender each and every one of us into your hands. Mungkin pada pagi ini Tuhan ada di antara kami yang menghadapi masa sukar. There might be some of us who are facing difficult times. Bapa, biarlah Engkau terus menguatkan mereka dan meneguhkan mereka. Father, let you continue to strengthen us and continue to make them stand firm. in their Apapun faith. cabaran yang mereka hadapi, Engkau buka jalan Bapa. Father, whatever challenges that they are facing, Lord, you open the way. Apapun perkara yang sukar mereka hadapi, Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan memberikan mereka kebijaksanaan untuk menyelesaikannya. In whatever hardship that they are facing, Lord, you strengthen them and you give them wisdom to overcome the problems. Karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan dan Engkaulah yang melindungi kami semua. Because you are our source of hope and strength and who protect all of us. Terpujilah namamu Bapa. Praise be your name, Father. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara-saudari, marilah kita semua bersama-sama menerima doa berkat ini sebagai di mana kita sudah mengakhiri ibadah kita. So as we are at the end of our service, let us all receive this prayer of blessing. Mari kita mengangkat tangan kita. Let us lift our hands. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. The Lord will keep you from all harm. Ia akan menjaga nyawamu. He will watch over your life. Tuhan akan menjaga keluar masukmu The Lord will watch over your coming and going, sampai sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. both now and forevermore. Amin. Amen. Saudara-saudari dalam Kristus, Brothers and sisters in Christ, suka sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, once again we want to remind all of us, marilah kita terus mengamalkan SOP pada waktu pandemik ini. in this time of pandemic, let us continue to keep mind of our SOP. Dan walaupun kerajaan sudah membenarkan kita untuk merentas daerah, Even though we are allowed to cross district, walaupun kemana saja Anda pergi, ingatlah bahwa SOP perlu diamalkan demi kepentingan kita bersama. remember that wherever that we go, please be mindful of your SOPs for our own safety. Tuhan memberkati God bless you dan selamat berujung minggu. and happy weekend. Amin. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Ambillah masa untuk merenungkan setiap yang kita dengar hari ini. Ibadah kita sudah hampir pada penghujungnya. Sebelum kita beredar, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita serahkan minggu-minggu di hadapan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan hari-hari kami di hadapan-Mu. Kami tetap bersandar dan berharap kepadamu. Segala masalah, tantangan, baik kesukaran yang kami hadapi, kami serahkan kepadamu. Tolonglah kami untuk hidup menjadi saksi-saksi-Mu di mana saja kami berada. Berkati setiap kami semua, pekerjaan kami, keluarga kami, dan gereja-Mu. Berkati juga negeri kami Sabah, pulihkan dan lindungi negeri kami. Kami ucapkan berkat Tuhan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di minggu hadapan.